Sepertinya ada yang butuh kaca. Rismond butuh ngaca. Ngemis jabatan ke Presiden Prabowo. Kali ini dia meminta supaya diangkat jadi Ketua KPK. Kalau kemarin-kemarin dirinya ini sempat heboh juga. Ngemis jabatan supaya diangkat jadi Ketua Komnas HAM. Rupanya ambisinya banyak dan besar. Kemudian ada juga nanti Rizal Fadilah yang katanya mau sikat Presiden Prabowo jika menghalangi. Pak Prabowo coba angkat saya jadi ketua KPK, Pak. Habis mereka semua. Ya. Oke. Tapi jangan diatur-atur saya, jangan ini jangan ciduk ya, itu jangan ciduk ya, itu jangan ciduk. Barulah. Itulah. Jadi nggak ada, Bang. Belum. Lagi dicari siapa yang mau gitu ya. Siapa yang berani. Jangan seperti rektor UGM Familia takut. Aduh, parah banget. Kalau seperti Familia, udahlah kita setelah ini ke apa aja jumpai Prabowo langsung. Kalau kayak Familia berarti habis ini ada yang podcast. Oh, berarti orang ini nanti podcast internal, kayak UGM ya kan. Terus mereka yang tanya, mereka yang jawab. Pak Menteri, kira-kira bagaimana surat keterangan itu ya? Juga lah. Jadi pertanyaannya sudah diatur, jawabannya pun sudah diatur. Jadi kita antisipasi nanti podcast internal Dirjen Dikdasmen. Benar, sepertinya teman-teman di rumah Rismond ini nggak ada kaca. Mari kita bantu berikan ke Rismond ini kaca biar dia ngaca dan sadar diri. Enggak kebayang dah kalau sosok Rismond ini jadi ketua KPK. Sekarang ayo para mahasiswa, ayo para purnawirawan, ayo para santri dan ulama, ayo kaum mojok, ayo kaum buruh, semua para aktivis bergerak secara konstitusional untuk merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? 5 saja. Presiden mencoba menghalangi, 5 saja. Prabowo tidak berlayar, 5 saja. Kira-kira ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik Indonesia saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menunjukkanlah ada waktunya kesaliban itu. Saatnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan tegak di negeri Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Berani sekali Rizal Fadilah ini mengatakan mau libas Presiden Prabowo. Aksi-aksi provokasi seperti ini jelas yang dilakukan oleh Rizal Fadilah adalah provokasi dengan mengajak berbagai elemen masyarakat. Viral Rizal Fadilah mengajak massa bergerak, presiden menghalangi, libas saja. Bayangkan teman-teman, bersama dengan rombongannya, Rizal Fadilah dengan arogannya mengatakan, kalaupun Prabowo menghalangi, maka libas saja. Anda menilai Pak Jokowi nggak jujur? Mbak yang bilang gue. Lo enggak. Jadi Anda melihat, kan saya tanya. Ini kaca. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran kan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Jujur sejujur. Sejujur-jujuran. Oh, kalau bisa bilang sehina-hinanya. Ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur? Ya, biarkan masyarakat yang menilai, Pak. Nah, Aduh. Oke, itu. Ini kalian menilai Roy Suryo ini gimana, teman-teman? Dikit-dikit ketawa, dikit-dikit nyengir. Jadi benar kata netizen, si Roy emang agak lain. Bagaimana diwawancara ini, teman-teman?
Coba dah komennya di bawah ini. Saudara Rismon Sianipar itu, doktor itu ya, dan alumnus UGM yang sungguh merasa malu dan terusik hatinya sehingga melakukan penelitian. Ini sangat penting. Yang selama ini gembar-gembor menyatakan ijazah palsu siapa? TPUA kan? Jadi kita membutuhkan pembanding nih, yaitu orang di luar TPUA yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu dan dia kredibel untuk mengatakan demikian karena ada gelar doktornya dan dia paham itu gitu. Dan kita nggak kenal sama dia. Nah, kita tidak kenal dengan dia, nggak ada klik sebelumnya. Jadi kita menganggap kadang-kadang bantuan Allah itu datang di akhir-akhir pada saat kita sudah hopeless, kehilangan harapan begitu ya. Walaupun kami nggak pernah kehilangan harapan dan saya tahu betul bahwa di TPUA di bawah Bang Egy, Bang DHL, Bang Damai Harlubis, Bang Rizal Fadilah, semuanya itu step by step tetap kukuh dan istiqomah. Walaupun seperti yang saya katakan dalam berbagai video, tidak dibayar 1 sen pun ya. Ya kenapa? Karena kita tahu ini mahal. Istiqomah itu mahal begitu. Waduh, sesama, sekelompok, sekolah itu wajar-wajar saja kalau saling memuji, teman-teman. Ini Bu Kurnia memuji setinggi langit Rismon. Bagaimana kalau kita tahu bagaimana kalau pernyataan-pernyataan Joshua Sinambela mengenai Rismon ini, terlebih lagi mengenai studinya di Yamaguchi University yang diklaim Rismon dia ini lulusan S2 S3 di sana dan ternyata dipastikan palsu. Skripsi ya. Ya, baru selanjutnya saya lanjut pergi bersama istri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, menyentuh, meraba skripsi Joko Widodo, terus saya foto. Baru saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya secara frame demi frame dari konversi tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada ijazah yang saya tanya, ijazah bukan asli apa fotokopi ijazahnya. itu loh ijazah dari yang ditujukan dokter Asli apa fotokopi? Udah clear. Patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Ayo. Fotonya juga sama. Jadi takut bicara tentang ijazah. Ayo dong. Nah, ini bentar. Itu di Ini Rismon di sini bak lidah keluh sekali. Enggak tahu harus ngomong apa. Yang awal-awalnya menyala sekali mengatakan membahas mengenai skripsi Pak Jokowi yang dilihatnya secara langsung. Tetapi ketika di kemudian sesaat setelah itu langsung merasa kayaknya ada yang salah nih. Yang saya omongkan. Rismon ini gimana teman-teman? Menurut kalian? Bilang orang yang sekarang ini paling ditakuti sama Jokowi ya kita ini. Bang Rismon itu kan ilmu terhadap benda mati gitu ya. Nah, kalau ilmunya Mas Roy itu benda setengah mati setengah hidup. Kalau saya kan objek saya kan benda hidup, manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Joko Widodo semakin tidak sanggup untuk pergi keluar rumah. Joko Widodo semakin tidak sanggup untuk bicara bersama wartawan. Coba Anda perhatikan baik-baik. 1 bulan terakhir paling banter cuma foto-foto. Kan semua orang pasti berpikir akan ya namanya termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Berarti enak tuh ya. Pasti enak itu lah. Makanya saya pengen. Udah dipastikan enak. Iya, enak. Mari kita doakan ini ya. Mari kita aminkan saja kata-kata daripada Dokter Tifa ini. Yang mengatakan penasaran enak berarti kalau masuk penjara. Dia mencontohkan kan Roy Suryo yang pernah masuk penjara. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.